Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan sehingga bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan tersebut kata Nabi SAW, yang pertama imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang dia tumbuh dan berkembang di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu terikat ke masjid, selalu rindu untuk ke masjid. Yang kelima, rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki yang dirayu oleh wanita yang kaya dan cantik, kemudian dia berkata inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya lantas dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kata Nabi SAW, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah, seorang laki yang dia bersendirian kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kedua matanya meneteskan air mata. Inilah 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan pada hari yang sangat dahsyat, yaitu di padang mahsyar. Yang kita tahu pada hari tersebut, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sungguhnya matahari didekatkan pada hari kiamat kelak di atas manusia sampai jarak antara matahari dengan mereka seukuran 1 mil, jarak yang sangat dekat. Kemudian kata Nabi SAW, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, maka jadilah manusia tatkala itu saking panasnya kondisi mereka dalam hal keringat sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi,
Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di pinggangnya, wa minhum man yuljimuhu iljaman. Dan di antara mereka ada yang yuljimuhul araqu iljaman, yang keringatnya sampai di mulutnya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Rasulullah sallallahu mengisyaratkan kepada mulutnya. Ini menunjukkan kondisi tersebut adalah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan. Makanya pada hari tersebut Allah sifatkan dengan hari yang sangat dahsyat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya ya gempa atau goncangan yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Maka Allah mengatakan yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan menyaksikan hari tersebut sampai-sampai seorang ibu yang sedang menyusui anaknya akan dia tinggalkan anaknya. Artinya ini menunjukkan ketidakpedulian. Kita tahu seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, maka dia dekat sang anak, dia susui sang anak, tapi jika tiba hari tersebut dia akan tinggalkan anaknya. Allah mengatakan yauma yaj'alul wildana syiba. Hari di mana Allah menjadikan anak-anak jadi beruban dadakan. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari tersebut. Terjadi perubahan hormon yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, sehingga kemudian rambutnya tiba-tiba menjadi beruban. Makanya Allah mengatakan, fa idza ja'atis sakhah, jika tiba hari ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka setiap orang akan lari dari saudaranya. Allah gambarkan bagaimana seorang akan meninggalkan orang-orang yang terdekatnya. Yafirrul mar'u min akhihi, dia akan lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibunya akan dia tinggalkan, ayahnya akan dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dekat dengannya akan dia tinggalkan. Anak-anak yang selama ini dia bekerja keras untuk anak-anaknya, membanting tulang demi anak-anaknya akan dia tinggalkan. Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut masing-masing akan sibuk dengan urusannya, siap mempertanggungjawabkan amalannya. Fa idza ja'atit tammatul kubra, jika telah tiba malapetaka yang sangat besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka setiap manusia akan ingat apa yang telah dia lakukan. Manusia dibangkitkan sebagaimana sabda Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, dalam kondisi belum disunat, tidak berpakaian, buhman, tidak membawa harta sedikit pun. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala mendengar hadis ini, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan dibangkitkan demikian bersama-sama? Tidakkah sebagian mereka akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkaranya sangat dahsyat sampai-sampai seorang tidak akan memikirkan hal tersebut. Kemudian diturunkan matahari dalam jarak 1 mil, maka manusia pun dalam kondisi kepayahan, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kepayahan. Kita bayangkan hari tersebut manusia datang kepada para nabi. Para nabi tidak berani memberi syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka puji Nabi Adam. Anta abul bashar, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatahu. Wahai Adam, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah buat malaikat sujud kepadamu. Ama tara ma nahnu fih? Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tashfa' lana inda rabbik? Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah? Syafaat buat apa? Syafaat supaya segera dimulai persidangan. Bukan syafaat buat selamat, tapi syafaat agar mulai persidangan. Mereka manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menanti kedatangan Allah untuk mulai persidangan. Sementara matahari dalam jarak 1 mil. Apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Saya pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Dia bermaksiat kepada Rabbnya. Tetapi Allah telah menerima taubatnya. Nabi Adam bertobat dan Allah terima taubatnya. Meskipun dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam tidak merasa pede untuk memberi syafaat pada hari tersebut. Sampai dia mengatakan, nafsi nafsi. Jiwaku juga butuh untuk syafaat. Jiwaku sendiri butuh untuk syafaat. Idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh. Pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh, memuji Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menolak, tidak bisa beri syafaat. Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Sampai akhirnya Nabi SAW yang beri syafaat pada hari tersebut. Di masa penungguan tersebut sampai datang Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dan malaikat juga datang bersaf-saf menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, menunggu syafaat Nabi SAW. Mereka dalam kondisi kepayahan. Ternyata ada 7 golongan yang Allah akan muliakan pada hari tersebut. Allah naungi mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang kita bahas yang berkaitan dengan hadis ini, yang pertama yang dimaksud dengan dhilluhu, naungan Allah, maksudnya dhillu arsyihi, yaitu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam sebagian riwayat yang lain. Dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah, dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, datang dalam riwayat yang lain dikatakan tahta dhilli arsyihi, yaitu di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan juga dengan hadis ini bilangan 7. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak. Angka 7 ini laisa laha mafhum, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Apa yang dimaksud dengan mafhum mukhalafah? Artinya jangan sampai dipahami selain 7 ini tidak ada yang dinaungi oleh Allah, ya. Tetapi ada orang-orang lain selain dari 7 golongan ini yang juga akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya saja 7 orang ini istimewa. Yang lain juga ada. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menulis sebuah buku khusus tentang mengumpulkan perkara-perkara atau orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dalam bukunya yang berjudul Ma'rifatul Khisal Al-Musilah ila Dhilal, itu mengenali ya perkara-perkara yang membuat seorang bisa dinaungi oleh naungan Allah pada hari kiamat kelak. Dan beliau menyebutkan selain 7 golongan ini. Di antaranya selain 7 golongan ini, seperti dalam hadis Nabi SAW tentang seorang yang meringankan beban orang yang berhutang. Kata Nabi SAW, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memberi penundaan bagi orang yang tidak mampu bayar hutang, ya. Kata Allah, in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia tidak bisa bayar hutang, belum punya kemampuan, maka dia katakan, "Ya apa? Kau bayar lain waktu." Orang ini juga ternyata akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Karena kita tahu betapa sulitnya orang kalau dililit hutang. Dengan memberi penundaan bayaran hutang, kita sudah melegakan hatinya. Aw wada'a lahu, atau dia mengatakan tidak usah bayar full, bayarlah separohnya, atau bayarlah 3/4-nya, atau bayarlah 1/3 saja. Apalagi dia mengatakan sudah tidak usah bayar, ya. Maka orang ini Allah akan naungi dia pada hari kiamat di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar daripada 7 golongan tersebut. Contohnya lagi dalam hadis kata Rasulullah SAW, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia, sampai Allah datang kemudian memutuskan di antara manusia. Ini menunjukkan sedekah yang kita keluarkan akan menaungi kita. Semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, semakin besar naungannya. Ini di luar dari 7 golongan. Tetapi 7 golongan yang akan kita sebutkan adalah orang-orang yang sangat spesial. Maka dikhususkan penyebutannya 7 golongan. Jadi saya katakan tadi angka 7 tidak ada mafhum mukhalafah. Bukan berarti selain 7 enggak ada. Sama seperti Nabi SAW mengatakan, alamatul munafik thalathun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat ternyata dia berkhianat. Bukan berarti tidak ada alamat yang lain. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan alamat yang keempat, alamat yang kelima, idza khasama fajara, ya. Misalnya, ya, ada alamat-alamat yang lain. Jadi angka 7 ini tidak mutlak, bukan berarti selain 7 enggak ada. Tetapi 7 disebutkan karena penting. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat spesial. Kemudian di antara yang disebut oleh para ulama, di sini disebutkan lelaki dan seterusnya. Para ulama mengatakan ini juga tidak ada mafhumnya, bukan berarti wanita tidak bisa masuk dalam 7 golongan ini. Ya. Wanita yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi juga masuk dalam golongan ini. Wanita yang diajak lelaki untuk berzina kemudian dia tolak juga masuk dalam golongan ini. Wanita dan wanita yang saling bersahabat karena Allah juga masuk dalam golongan ini. Karena hukum asal semua yang berlaku pada lelaki berlaku juga pada para wanita. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan baru kita khususkan. Contoh kita katakan hukum salat, bagaimana kaifiyah cara salat lelaki dan wanita, asalnya hukumnya sama. Tidak ada bedanya dalam tata cara salat sampai ada dalil yang membedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka tata cara salatnya, rukuknya, sujudnya semuanya asalnya adalah sama.
Ya. Kalau ada dalil yang membedakan, baru kita bedakan. Contohnya, anak laki-laki akikah dengan 2 ekor kambing, anak perempuan cukup 1 ekor kambing. Ini ada dalil yang membedakan. Ya. Baik. Kita akan masuk pada pembahasan ya 7 golongan tersebut. Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adil. Imamun adil, imam yang adil. Orang ini adalah orang yang sangat spesial, maka dia didahulukan penyebutannya. Kenapa? Karena kebaikannya bermanfaat bagi orang banyak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Nah, seorang imam yang adil, dia punya rakyat yang sangat banyak. Kalau dia memutuskan, membuat keputusan hukum yang adil, betapa banyak orang yang akan mendapatkan manfaat darinya. Jutaan manusia ikut bahagia dengan keadilannya. Maka kata para ulama, dia didahulukan disebutkan daripada yang lainnya. Yang lainnya juga hebat-hebat, tapi dia yang paling hebat. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, kenapa dia hebat? Ya, karena ya 2 perkara yang ada pada dirinya. Pertama, dia seorang imam yang adil, berkesempatan baginya untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Dia penguasa, dia presiden, dia raja. Namun ternyata dia tidak gunakan kesempatan tersebut. Yang kedua, kehebatannya ya, dia menahan dirinya sehingga dia berhukum dengan hukum yang adil, ternyata hukumnya ini bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karenanya dalil-dalil tentang keutamaan imam yang adil sangat banyak. Contohnya, saya bacakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati thalathatun. Sungguhnya penghuni surga ada 3. Yang pertama Rasulullah SAW sebutkan dzu sultanin muqsit, itu seorang yang memiliki kekuasaan dan dia adil. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ahabbun nasi ila Allah yaumal qiyamati wa aqrabuhum minhu majlisan imamun adil. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang adil. Baik, siapa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau berkata, wal muradu bihi sahibul wilayatil uzma. Yang dimaksud dengan pemimpin yang adil yaitu sang presiden atau sang penguasa yang memiliki kekuasaan yang kenegaraan. Wa yultahaqu bihi kullu man waliya syai'an min umril muslimin. Namun diikutkan juga setiap orang yang memiliki wilayah kekuasaan meskipun kecil. Oleh karenanya masuk di dalamnya gubernur, masuk di dalamnya wali kota, masuk di dalamnya bupati, kemudian Pak Lurah, Pak Camat, bahkan Pak RT ya. Tetapi semakin luas kekuasaannya semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia adil. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin, dia punya bawahan, maka dia dianggap imam. Mengatur urusan kaum muslimin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur an yaminir rahman alladzina ya'dilun fi hukmihim wa ahlihim wa mawullu. Sungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, berada di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka dan dalam keluarga mereka dan dalam urusan yang diserahkan kepada mereka. Oleh karenanya imam yang adil berkaitan dengan semua pemimpin, baik pemimpin dalam skala besar, wilayah yang besar maupun dalam skala yang kecil, dan masing-masing mendapatkan keutamaan sesuai dengan wilayahnya. Maka saya katakan, jika Anda memiliki jabatan, kesempatan Anda untuk masuk dalam hadis ini. Taruh dia seorang rektor misalnya, atau dia seorang camat misalnya, atau dia kepala bagian ini, dia punya anak buah, maka berusahalah untuk berbuat seadil-adilnya. Munculkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Yang akan bahagia banyak orang. Kalau Rasulullah SAW mengatakan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, itu Allah senang. Apalagi kau masukkan rasa senang kepada banyak orang, kepada ribuan orang, kepada jutaan orang. Luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang presiden yang adil. Seandainya suatu negara rakyatnya 200 juta, kemudian presidennya adil, membahagiakan 200 juta orang, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat memuji seorang pemimpin yang adil. Dia berkata apa? Fa idza ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkan, fa innahu afdalu ahli zamanihi wa kana minal mujahidin fi sabilillah. Beliau berkata, jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh beristihad
untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat. Dia perhatikan dua-duanya. Pemimpin yang benar bukan hanya memperhatikan dunia rakyatnya, tetapi juga perhatikan agama rakyatnya, bagaimana agamanya bisa berjalan, bagaimana dunia mereka juga bisa berjalan. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki, sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamanihi. Dia adalah orang yang paling afdal di zamannya. Kenapa? Dia sedang memikirkan banyak orang. Kita peduli dengan satu orang, pahalanya besar. Antum bayangkan ada seorang dimasukkan surga oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara dia memindahkan gangguan di jalan. Kenapa? Dia pikir orang lain, ini gangguan, jangan sampai gangguan, dia pindahkan, masuk surga. Masuk surga. Bagaimana lagi kalau dia memikirkan ratusan juta orang, dia memikirkan puluhan juta orang. Orang ini mujahid, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berat memang, cobaannya banyak. Banyak orang yang menentang, tapi kalau dia bisa berusaha, masalah berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ibnu Taimiyah, fa idza syahada ar-ra'i, kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia adalah afdalu ahli zamani. Dia adalah orang yang terbaik di zamannya. Kenapa? Manfaat yang dia berikan sangat luar biasa. Dari sini kita tahu, ya, sebaliknya jika seorang imam tidak adil, maka dia adalah orang yang paling hina di zamannya. Kenapa? Dia mengganggu banyak orang. Kalau kita berbuat zalim sama satu orang, kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dialog di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berbuat zalim sama orang ini akan nuntut sama kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang kita zalimi bahaya. Oleh karena diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan lebih baik engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah daripada kau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa antara engkau dengan hamba Allah. Jangan sampai kau zalimi orang, meninggal dalam kondisi menzalimi orang. Kenapa? Karena orang ini akan disidang bersama engkau pada hari kiamat kelak dan dia akan menuntut kebaikannya. Nah, bagaimana lagi jika orang ya kemudian berbuat zalim dan menzalimi rakyatnya? Presiden zalim, dia akan disidang, dituntut oleh 200 juta orang hari kiamat kelak. Mengerikan atau tidak? Mengerikan. Ya. Demikian juga menteri misalnya anak buahnya banyak atau kepala sekolah ternyata dia zalim, semuanya akan nuntut sama dia pada hari kiamat. Ya, mengerikan. Oleh karena tidak sama seorang mencuri dengan koruptor. Koruptor itu dia mencuri uang negara, uang rakyat dia curi. Uang rakyat dia curi. Rakyat akan nuntut dia pada hari kiamat kelak. Mengerikan. Beda kalau Anda menzalimi satu orang, dua orang, perkaranya yang Anda akan disidang selesai satu dua orang. Tapi kalau 1000 orang, 2000 orang, 1 juta orang, mengerikan. Oleh karena saya katakan, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, imam yang adil adalah afdalu ahli zamanihi, orang yang paling top, yang paling afdal pada zamannya dan dia mujahid fisabilillah. Maka sebaliknya kalau ada imam yang jair, imam yang zalim, maka dia orang yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Baik. Oleh karenanya datang ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur rakyatnya, kemudian dia meninggal dalam kondisi berbuat curang kepada rakyatnya. Dia tidak nasih, dia tidak berusaha mencari hukum yang terbaik, tapi dia berusaha berbuat curang, dia mengambil harta untuk dirinya sendiri. Dia tidak pikirkan rakyatnya, dia pikir kantong pribadinya. Kata Nabi SAW, haramallahu alaihil jannah, Allah akan haramkan bagi dia surga. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena dia ini ya ingin membahagiakan dirinya dengan mengorbankan banyak orang. Kebahagiaan rakyat dia ambil untuk kebahagiaan dirinya sendiri, maka pada hari kiamat Allah haramkan surga baginya. Masuk neraka jahanam. Ya. Ini ancaman yang ngeri dari Nabi SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Sebagian orang mereka mengolah uang negara dengan cara yang batil, tidak benar, bagi mereka neraka jahanam, bagi mereka neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW. Makanya ikhwan, kalau Anda berkesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pejabat, untuk menjadi kepala bagian, gunakan kesempatan ini agar Anda bisa masuk dalam hadis ini, menjadi pemimpin yang adil. Jadi selama Anda punya bawahan, punya anak buah, berarti Anda berkesempatan untuk masuk dalam hadis ini. Baik. Orang yang kedua yang termasuk dari 7 golongan ini oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Itu anak muda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Antum perhatikan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan rajulun, rajulani, lelaki, tapi untuk ini dia mengatakan syabun, pemuda. Kenapa? Karena pemuda itu lebih sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Godaannya sangat besar. Namanya pemuda senangnya berhura-hura, senangnya berfoya-foya, menghabiskan waktu, ya. Tapi ternyata pemuda ini tidak, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pemuda ini pemuda yang spesial. Dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dan ini menunjukkan kalau di masa muda saja dia bisa mengekang hawa nafsunya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia tua lebih mudah lagi baginya. Kalau dia tulus maka Allah akan jaga dia, dan semakin tua semakin mudah untuk beribadah kepada Allah karena di masa muda saja dia berkorban. Dia tinggalkan kesenangan dunia demi untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana lagi kalau dia sudah tua, lebih mudah tentunya. Baik. Yang ketiga, kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-hubbu fillah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia sama sekali. Bukan karena nasab. Benar, kita terkadang mencintai saudara kita. Kenapa? Saya sama dia seayah dan seibu, saudara kandung saya. Saya sama dia satu kabilah, saya sama dia satu nasab, kita cinta sama dia. Benar, itu bagus. Kita mencintai saudara kita. Tapi ada cinta yang lebih dahsyat. Kita mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasabnya, bukan karena satu suku, bukan karena satu negeri, bukan karena satu kampung, bukan karena satu hobi yang sama, bukan karena tetangga, ya. Bukan karena teman sekolah, tapi kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lihat dia beribadah kepada Allah. Karena kita lihat dia bertakwa kepada Allah. Karena kita lihat dia menjauhi kemaksiatan. Saya cinta sama dia. Kenapa orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dimaksud dengan al-mahabbatu fillah. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali kekuatan iman yang sangat kuat mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Antum mengerti kan cinta karena Allah, ya? Cinta karena Allah. Seperti nyair, ya, yang berkata apa? Amurru ala ad-diyari diyari laila uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati suatu kampung, yaitu kampungnya si Laila. Aku pun mencium tembok-tembok rumah di situ. Bukan karena cinta kepada tembok aku mencium tembok, tapi karena cinta kepada yang di balik tembok, ya. Maksud gunung mencium Laila, apa daya bibir tak sampai. Jadi dia mencium dinding itu karena siapa? Karena Laila. Itu namanya cinta karena, ya, cinta karena Allah. Ya, sebelum Islam datang, para sahabat tidak mengenal namanya cinta karena Allah. Mereka mencintai sahabatnya karena urusan duniawi, karena nasabkah, karena kerabatkah, karena satu sukukah, karena satu negerikah, ya, karena teman kongsi perdagangan. Datang Islam mengajarkan ada nama cinta karena Allah. Tidak dikenal sebelumnya. Cinta karena Allah, ya. Oleh karena cinta karena Allah ini bukan ibadah yang sederhana, ini ibadah yang spesial yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara umum kita disuruh saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Oleh karenanya segala perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih disyariatkan dalam Islam. Perkara yang besar sampai perkara yang sepele. Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Salaman, ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, tidaklah dua orang muslim saling berjabat tangan, bertemu kecuali diampuni dosa-dosanya, ya. Mengucapkan salam, kata Nabi SAW, afshus salama bainakum, ucapkanlah salam di antara kalian. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, sangilah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Seluruh perkara yang mendukung adanya saling cinta di antara kaum muslimin dianjurkan dalam syariat. Dan seluruh perkara yang bisa memecahkan persatuan semuanya dibenci dalam syariat. Makanya diharamkan ghibah, diharamkan namimah, diharamkan berbisik-bisik sementara satunya tidak diajak ngobrol. La yatanajal itsnan duna tsalits fa inna dzalika yahzunuhu. Janganlah dua orang saling berbisik-bisik, tidak ngajak orang yang ketiga. Kenapa? Bisik-bisik ini bisa menyedihkan hatinya. Ya, tidak boleh mengumpat, tidak boleh memberi gelaran-gelaran yang buruk, ya. Tidak boleh membeli di atas pembelian saudara, tidak boleh melamar di atas lamaran saudara.
Semuanya karena ini bisa merusak persaudaraan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian saling bersaudara. Tidak boleh merendahkan yang lain. Tidak boleh menghina yang lain. Tidak boleh mengolok-olok. Ini semua untuk menjaga tali persaudaraan. Secara umum kita disuruh saling mencintai. Apalagi sudah terjalin cinta kasih di antara dua orang secara khusus. Ini pahalanya luar biasa. Saya sebutkan hadisnya. Contohnya hadis ini. Dua orang saling mencintai karena Allah dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Dua orang saling mencintai karena Allah akan dicari oleh Allah, dibanggakan pada hari kiamat. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Mana orang-orang saling mencintai karena aku? Mana? Allah ingin tampakkan mereka. Allah ingin sohorkan mereka. Allah ingin pamerkan mereka di hadapan khalayak. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulan zara akhan li fi qaryatin ukhra." Ada seorang laki menziarahi temannya di negeri yang lain, di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah kirim malaikat untuk menunggunya di tempat jalannya dia menuju ke kampung yang lain tersebut. Falamma ata alaihi, tatkala bertemu dengan malaikat tersebut dalam bentuk manusia, malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kata dia, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin menziarahi, mengunjungi saudaraku temanku di kampung ini. Kata malaikat, "Hal laka min ni'matin tarubbuha alaihi?" Kau mengunjunginya karena ada kepentingan duniawi yang ingin kau perhatikan? Ada tendensi duniawi? Kata dia, "La ghairu anni ahbabtuhu fillah." Saya mengunjunginya karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Fa inni Rasulullah ilaika annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku adalah utusan Allah kepada engkau untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Qayyim, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Perkaranya bukan kau mengaku cinta, tapi apakah kau juga dicintai? Jangan sampai kita merasa mencintai ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang buat kita dicintai oleh Allah adalah kita mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting, ikhwan. Mencintai saudara karena Allah, bukan karena dunianya, bukan, tapi karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Nabi mengatakan ijtama'a alaihi. Dia berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi duniawi. Wa tafarraqu alaihi, dia berpisah juga karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Berpisah di atas rasa cinta kepada Allah. Ada banyak penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka terus saling mencintai karena Allah dan tidak terpisahkan kecuali sampai meninggal dunia, baru terpisahkan. Ada yang mengatakan meskipun mereka terpisah, namun mereka selalu saling mengingati. Karena dia cinta saudaranya, dia doakan saudaranya meskipun jauh di mata tapi hati dekat. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, masalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita bahas agak sedikit panjang. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita salah menerapkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, seorang kalau dia menunjukkan kepada saudaranya dia sudah jalin relasi hubungan dengan saudaranya, ingat cinta kepada Allah itu ibadah. Maka dia harus ikhlas tatkala dia menunjukkan cintanya kepada Allah. Dia bergaul dengan saudaranya, dia tanyakan pada dirinya, saya berteman dengan dia kenapa sih? Apa karena duniawi? Atau karena yang lain? Boleh kita berteman karena duniawi, tapi jangan itu jadikan yang paling utama. Yang paling utama karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang membohongi saudaranya. Dia tampakkan seakan-akan dia mencintai saudaranya karena Allah, padahal bukan, karena dia ingin ada duniawi dari orang tersebut. Dan inilah relasi yang kebanyakan terjalin di atas muka bumi ini, sehingga banyak relasi yang mudah putus, dunianya hilang, persahabatan pun hilang. Maka seorang harus ikhlas kepada Allah. Saya bergaul dengan dia, berteman dengan, saya telepon dia, saya kirim SMS, saya kirim WhatsApp. Kenapa? Karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena intrik-intrik duniawi, bukan karena tendensi duniawi. Perkara yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mencintai saudara karena Allah, tatkala kita bersahabat dengan sahabat kita karena Allah dengan persahabatan yang khusus, tidak melazimkan kita harus mengetahui segala urusannya. Tidak melazimkan kita harus tahu segala rahasianya. Karena sebagian orang ada yang bersahabat berlebih-lebihan, tatkala saudaranya menyembunyikan sesuatu, terus dia tahu, dia marah-marah. Kenapa kau tidak cerita sama saya? Kenapa rahasiamu tidak kau bongkar sama saya? Oh, enggak boleh bongkar rahasia. Tidak ada kelaziman harus mengetahui segala masalah. Oleh karena di antara tafsiran para ulama,
wa tafarraqu alaihi. Mereka berpisah di atas cinta kepada Allah, di antaranya mereka berpisah untuk saling beribadah sendiri-sendiri. Tidak selamanya kita bareng-bareng terus, ada saatnya kita bersendirian. Sahabat kita tidak tahu apa yang kita lakukan, baca Quran sendiri, ngobrol terus juga tidak boleh. Karena saya cinta sama dia karena Allah saya ngobrol terus, nggak benar juga. Ada saatnya kau mengaji, ada saatnya mengaji, ada saatnya kau ibadah, ada saatnya ibadah, tidak harus sering bareng-bareng. Ya. Tidak harus sering bareng-bareng. Ayo kita umroh bareng ya. Kenapa? Saya cinta kamu karena Allah. Ayo. Bayar sendiri-sendiri tapi. Sampai di sana ngobrol terus, di Madinah ngobrol, di Mekah ngobrol terus ya. Ini cinta karena Allah, ngobrol karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lazim kalau kita menjalin persahabatan harus mengetahui segala urusan sahabat kita. Dia punya privasi yang tidak perlu kita ketahui. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan, mencintai karena Allah tidak harus sering ketemu. Apa kata Nabi SAW? Zur ghibban tazdad hubban. Anaknya kalian menjarangkan pertemuan akan semakin tumbuh cinta di antara kalian. Ya. Karena kalau sering bertemu ini nggak benar juga. Ketemu lagi. Baik ketemu sore ketemu lagi. Ya. Terutama ibu-ibu, hati-hati. Ibu-ibu terkadang menjalin hubungan bukan karena Allah tapi karena hawa nafsu. Temu terus, ngobrol sama temannya, ngobrol pagi telepon, sore telepon, ziarah ketemu, suaminya nggak diurus, anak-anak nggak diurus. Ini nggak benar. Ini biasanya persahabatan seperti ini ujung-ujungnya pertengkaran. Tidak ada batas, ya. Semua rahasia dibongkar, ya. Dan akhirnya bertengkar. Kalau sering bertemu, hari ini ketemu ngobrol, bolehlah. Besok ketemu lagi, masa ngobrolannya diulang? Besok ketemu lagi, obrolan kita sudah habis, bicara bisnis sudah habis, bicara keluarga sudah habis, bicara istri sudah habis. Gantian kita bicarain orang. Ya kan? Sudah habis bahan pembicaraan. Mulailah ngomong sini, ngomong fulan. Karena apa? Terlalu sering ketemu terus mau ngapain? Maka kata Nabi SAW, Zur ghibban tazdad hubban. Jarangkan pertemuan, engkau akan lebih saling mencintai. Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan, ingat, sahabat kita yang kita jadikan sahabat karena Allah ini, dia tidaklah sempurna. Dia pasti punya kekurangan sebagaimana kita punya kekurangan. Terkadang dia memiliki kekurangan tatkala saat-saat kita butuhkan. Saat-saat kita butuhkan dia tidak siap. Kita lagi punya uang dia bilang tidak ada. Kita lagi telepon dia perlu bantuan dia tidak datang. Jadi dia punya kesalahan, dia punya kekurangan. Maka tidak boleh kita putus hubungan dengan dia. Ya. Karena kalau kita putus hubungan gara-gara dia salah dalam masalah dunia, berarti kita bersahabat dengan dia bukan karena Allah, tapi karena dunia tersebut. Ada syahwat, ada hajat yang ingin kita dipenuhi, ternyata dia tidak penuhi, kita putuskan hubungan, berarti bukan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sahabat kita yang sempurna. Apa kata seorang penyair? Turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau wangi tanpa ada asap, mustahil. Kayu gaharu ada wanginya tapi pasti ada asapnya. Saudaramu pun juga demikian, sahabatmu juga demikian. Dan persahabatan yang karena Allah inilah yang akan kekal sampai abadi hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau ba'dhum yawma idzin li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Sungguhnya orang-orang yang saling bersahabat pada hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Itu orang-orang yang menjalin persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda berusaha punya sahabat karena Allah. Kalau Anda lihat Anda bergaul dengan dia karena dunia, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah persahabatan saya dengan dia bukan karena dunia. Ya Allah, memang dia orang kaya, saya miskin ya Allah. Saya senang main sama dia ya Allah. Tapi bukan karena dunia ya Allah. Tapi dia sering bantu saya ya Allah. Pokoknya itu urusan Anda dengan Allah. Anda pokoknya berusaha bahwasanya Anda bersahabat dengan dia bukan karena apa? Dunia, tapi karena Allah. Ya, oleh karenanya Anda yang diberikan, antum-antum yang diberikan kelebihan harta, jangan punya teman yang kaya-kaya aja, cari teman-teman yang miskin. Kesempatan untuk menjalin hubungan, kita mencintai dia bukan karena dunia, tapi karena Allah. Dia taat, saya berteman, saya panggil ke rumah, undang makan, ajak ngobrol ya. Kalau ada bantuan kasih bantuan. Kita berusaha menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini ibadah yang agung sehingga seorang bisa berkesempatan untuk dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yaitu rajulun, ini yang keempat ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Seorang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Hatinya terikat ke masjid. Ini menunjukkan orang ini suka ke masjid dan selalu menjaga salat 5 waktu. Dan dia tidak terus di masjid, dia pergi, dia punya kegiatan. Dia punya kegiatan, makanya dia rindu. Dia punya kegiatan, dia kerja, ya. Makanya Allah memuji orang-orang yang kerja namun ingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah muji para lelaki yang mereka tidak terlalaikan dari jual beli, dari transaksi untuk salat. Mereka kerja, tapi begitu dikumandangkan azan mereka bahagia. Kenapa? Mereka tunggu-tunggu azan itu dari tadi. Ini berarti hatinya rindu kepada masjid. Bukan sebaliknya, lagi transaksi azan, waduh azan lagi. Azan. Dia tidak rindu. Coba kalau hujan biar saya bisa jamak, tidak usah ke masjid. Berarti hatinya tidak rindu ke masjid. Hatinya ingin berlepas dari masjid. Cuma karena wajib dia datang. Kalau nggak wajib dia tidur di rumah, salat di rumah. Nah, Anda harus tumbuhkan dalam diri Anda cinta kepada masjid. Gimana caranya? Dengan baca Al-Quran, dengan beriman. Nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi ini tidak gampang. Ini masalah hati. Rasulullah SAW berbicara tentang hatinya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hatinya rindu untuk ke masjid. Kalau dia kemana dia cari masjid. Mana masjid? Pingin cari masjid. Pingin sholat ke masjid. Pingin sholat di masjid. Pingin baca Quran di masjid. Rindu. Di tengah-tengah kesibukannya hatinya selalu terikat dengan masjid. Menunjukkan dia selalu menanti-nanti kapan dikumandangkan apa? Azan. Orang seperti orang yang sangat mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika seorang ternyata sudah tidak punya kegiatan, tidak ada tanggung jawab, ya sudah berumur tua misalnya, alhamdulillah rezekinya sudah lancar semua, ya sering-sering aja ke masjid, duduk di masjid, baca Quran, doa dan macam-macamnya. Beda kalau orang punya tanggung jawab, maka dia keluar, jangan di masjid terus, dia bekerja, tapi hatinya tetap rindu untuk pergi ke masjid. Taib. Yang kelima, kata Nabi SAW, wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang dhatu mansib. Mansib itu memiliki kedudukan. Kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan mansib yaitu memiliki jah dan mal, memiliki harkat yang tinggi dan memiliki harta yang banyak. Terkumpul pada wanita ini. Ditambah plus wa jamalin, cantik. Ya akhi, ini perempuan yang dicari-cari oleh lelaki seperti ini. Cantik dan apa? Kaya. Yang kaya nggak cantik juga nggak apa-apa. Ya, banyak orang nggak apa-apa. Yang jelek yang penting kaya. Jadi masalah. Sama. Cantik nggak kaya nggak jadi masalah. Apalagi terkumpul dua-duanya. Cantik dan kaya. Betapa sulit kita meraih wanita seperti ini. Sulit atau tidak? Sulit. Coba yang antum dapatkan gimana modelnya? Mungkin kaya, tidak cantik. Mungkin cantik, tidak kaya. Yang terkumpul kedua ini jarang-jarang. Karena antum juga sederhana, antum juga pas-pasan. Apa namanya? Cantik dan kaya raya. Sulit untuk meraih wanita seperti ini. Tahu-tahu wanita ini yang datang sendiri. Tahu-tahu menyerahkan diri. Tahu-tahu telepon. Kamu fulan benar, saya fulan. Bin fulan benar. Yang di Surabaya benar. Udah. Saya mau ketemu kamu. Ini fotoku saya kirim lewat WhatsApp. Wah, udah. Gemetar seorang. Fitnah wanita, fitnah paling luar biasa. Ya, kita laki-laki tahu fitnah paling besar bagi kita fitnah apa? Fitnah wanita. Dan benar Rasulullah SAW bersabda, sadaqa Rasulullah SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Apa kata Nabi SAW? Innal mar'ata auratun. Sungguhnya wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar maka syaitan mengintainya. Syaitan ingin menjadikan dia perhiasan sebagai jerat untuk menjerat para lelaki. Bagaimana lagi kalau wanita cantik kemudian yang datang kepadanya menawarkan dirinya. Oleh karenanya Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala tatkala mengomentari hadis ini, dia berkata, "Fa huwa rajulun asamahu Allahu wa manna alaihi bi fadlihi hatta khafahu bil ghaib." Kata Ibnu Mulaqqin, ini orang adalah yang dijaga oleh Allah. Dan Allah beri karunia kepada dia
sehingga dia takut kepada Allah meskipun tidak ada yang lihat. Karena menolak ajakan wanita seperti ini tidak mudah ya ikhwan. Tidak mudah. Wanita jelek saja kalau rayu-rayu kita bisa tergoda. Apalagi kalau cantik jelita. Kata sebagian ikhwan tatkala hajian, berhaji meninggalkan istri 40 hari. Pertama tidak rindu. Lama-lama 7 hari semakin rindu sama istri. Semakin lama semuanya tadinya awal bisa membedakan ini cantik ini jelek. Lama-lama semuanya cantik. Lama-lama orang-orang Afrika juga cantik. Kenapa sudah terlalu lama? Oh ini lelaki ada punya ya, hasrat. Makanya sangat berbahaya kalau seorang jauh dari istrinya, ya sangat berbahaya. Maka kata Ibnu Mulakin, tidak bisa dia selamat kecuali Allah yang jaga dia. Karena ini fitnah yang paling luar biasa. Oleh karena sebagian ahlul hadis, sebagian syurahul hadis tatkala menjelaskan hadis ini kata dia, ini orang yang paling top di antara 7 orang. Karena cobaan yang paling berat. Kebanyakan ulama mengatakan yang paling top yang pertama imamun adil. Tapi sebagian ulama mengatakan yang paling top ini laki yang kelima. Karena ujiannya yang paling apa? Paling berat. Berat atau tidak ikhwan? Berat sekali. Berat ya. Apalagi seorang semakin menundukkan pandangan, semakin berat lagi. Iya, semakin berat. Jarang melihat, begitu lihat bahaya. Semakin berat. Namun dengan kekuatan imannya dia mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dia ucapkan kepada wanita tersebut agar wanita tersebut ingat bahwasanya saya takut kepada Allah untuk menggaulimu, untuk menzinahimu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiba azan? Belum. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ini sama seperti waktu malaikat Jibril datang menemui Maryam. Ya. Maka Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Maryam menyangka malaikat Jibril laki akan menggoda. Dia mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Ternyata itu malaikat apa? Jibril. Kalau ada cewek-cewek gaul kita bilang, "Ittaqillah," saya takut kepada Allah. Saya takut neraka jahanam, bilang keras-keras. Kalau dia kirim foto sama di HP Anda hapus, jangan Anda simpan. Sebagian orang, saya takut, tapi dia simpan. Azan ya? Ya silakan azan. Taib hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat fitnah wanita adalah fitnah yang sangat besar. Seorang kalau digoda, dikirim foto oleh seorang wanita maka segera hapus ya. Jangan dia simpan. Mumpung imannya lagi kuat hapus. Karena kalau dia tidak hapus nanti malam dia murojaah. Apalagi baru diomelin istri ya. Jadi karenanya segera blokir. Hati-hati, iman sangat lemah. Iblis tahu kapan kita lemah. Di antara titik-titik tatkala kita lemah, tatkala sedang puncak-puncaknya marah. Ini kita lagi lemah iman kita. Demikian juga tatkala kita lagi bersyahwat. Ini juga iman kita sangat apa? Lemah, mudah disetir oleh iblis. Ya, seorang berhati-hati ya. Tutup segala pintu masalah fitnah wanita. Terlalu banyak kita dengar berita-berita yang menyedihkan. Bukan berkaitan dengan orang awam, bahkan berkaitan orang sudah lama ngaji, tahu-tahu terjadi apa yang terjadi, ya, menyedihkan. Oleh karenanya berhati-hati dengan fitnah wanita. Ya, saya juga ingatkan kepada ibu-ibu, pada para ummahat, ya, kalau berbicara dengan para laki berbicara dengan wajar. Jangan terlalu mendayu-dayu. Kata Allah, "Wala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Qulna qawlan ma'rufa. Allah berkata kepada istri-istri Nabi, janganlah kalian merendahkan suara kalian sehingga orang yang punya penyakit akan condong kepada kalian. Tapi ucapkanlah perkataan yang wajar dalam berbicara, telepon maupun dalam berwhatsappan. Ya. Kalau seorang bertanya kepada ustaz biasa, para sahabat dulu bertanya kepada Nabi SAW, langsung bertanya, berbicara langsung, nggak jadi masalah. Yang penting berbicara dengan wajar. Seorang ummahat mungkin bicara sama ustaz begini-begini enggak apa-apa. Tapi kalau ustaz tuh ya itu repot. Kemudian tanya ustaz, apa hukum ini? Kita bilang haram hukumnya.
Makasih Ustaz, kik. Ah itu. Keren. Ada seperti itu, blokir saja. Blokir. Oleh karenanya hati-hati, jangan kita membuka fitnah baik laki-laki maupun apa? Perempuan. Masing-masing berusaha menjaga diri. Fitnah lelaki berat bagi wanita dan fitnah wanita berat bagi laki. Baik. Kita lanjutkan orang yang keenam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia menginfakkan hartanya dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan tingkat ikhlas yang sangat tinggi. Ya, sampai orang-orang terdekatnya tidak tahu. Karena kata para ulama, tangan kiri, tangan kanan hanyalah kiasan akan kedekatan antara tangan kiri dengan tangan kanan. Di mana tangan kanan ada, si tangan kiri ikut ada. Kalau mereka bekerja biasanya bareng-bareng, nyetir mobil bareng-barang, jadi motor bareng-barang, angkat barang berdua, ya, selalu bareng-bareng. Apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri tahu karena saking dekatnya. Tetapi waktu dia berinfak, dia sembunyikan sampai teman dekatnya tidak tahu. Ini menunjukkan ala syiddati ikhlasihi, bagaimana dia berusaha ikhlas, dia berusaha menyembunyikan amalannya. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang mampu punya amalan yang tersembunyi, maka lakukanlah. Usahakan kita punya amal, orang lain tidak tahu. Jangan kita cerita sama siapa-siapa. Dan ingat, sedekah yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada sedekah yang dilihatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian menampakkan sedekah boleh, kata Allah, itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka lebih baik. Kata para ulama, ini dalil sedekah yang sembunyi lebih besar pahalanya daripada sedekah yang dilihatkan. Sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Tentunya kata para ulama, ini terutama berkaitan dengan sedekah tatawwu, dengan sedekah sunnah. Adapun yang wajib seperti zakat, hendaknya kita terang-terangan agar orang tidak menuduh kita bahwasanya kita tidak bayar zakat. Tunjukkan kita bayar zakat, jadi masalah. Sama, salat fardu paling afdal di masjid, orang lihat karena syiar. Tapi kalau salat sunnah paling afdal di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Nabi, salat yang terbaik seorang adalah di rumahnya, kecuali salat apa? Fardu. Kalau fardu kita tampakkan, ya, karena ini adalah syiar, ya. Tapi kalau yang sunnah-sunnah kita sembunyikan, kalau bisa tidak ada orang lain yang tahu. Semakin banyak amalan yang kita sembunyikan, semakin kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Dia menjelaskan, seorang beramal soleh tidak ada yang tahu. Maka malaikat catat amalan tersebut, dicatat dalam diwan, dalam catatan amalan soleh yang tersembunyi. Shadaqatus sir, amalus sir, amalan-amalan yang tersembunyi. Pahalanya besar. Jalan beberapa lama waktu, mulailah setan menggelitiki dia, akhirnya dia bercerita. Dan dia bercerita juga ikhlas, dia tidak riya. Maka malaikat memindahkan catatan tersebut dari catatan amal soleh yang tersembunyi kepada catatan amal soleh yang terlihatkan. Pahalanya berkurang. Pahalanya apa? Berkurang. Kemudian setan menggelitiki dia terus, digelitiki, akhirnya dia bercerita dengan niat untuk sombong, ya, untuk angkuh, untuk diakui. Dan ini sering kita terjerumus dalam seperti ini. Kita cerita supaya apa? Orang akui kita, ya, biar dia tahu siapa gua gitu. Kalau di Surabaya gimana? Itu orang Jakarta. Apa? Sopo aku. DE biar tahu siapa aku gitu kan. Ya, jadi akhirnya apa? Kita ingin diakui, maka berubahlah amalan kita menjadi riya dan tidak berpahala, gugur. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka kita hati-hati. Yang lebih selamat kita menyembunyikan amalan kita. Jangan ceritakan kepada siapa. Ini lebih selamat. Sampai sebagian ulama mengatakan, saya dengar dia ceramah, dia berkata, kalau Anda keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi, itu amalan luar biasa, melangkahkan kaki menuju masjid Nabi lagi. Tidak usah cerita siapa-siapa. Tidak usah tulis status, alhamdulillah meskipun hari panas, Allah masih menguatkan aku melangkahkan kaki. Terima kasih ya Allah. Ya terima kasih, jangan tulis di status. Amalan apa saja kita sembunyi, nggak usah cerita.
Sebagian orang bercerita dia dakwah di mana, dia dakwah di mana. Tidak usah cerita mau dakwah di hutan belukar, mau dakwah di tengah mana, ya udah. Cukup Allah yang tahu. Berusaha. Ada perkara yang tidak bisa kita sembunyikan, harus kita tampakkan. Ya. Tapi selama sebisa mungkin kita menyembunyikan amal soleh kita, maka tidak usah kita cerita, karena pertama kita bisa termasuk dari 7 golongan ini, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Intinya apa? Semakin banyak amalan yang kita sembunyikan, semakin besar naungan Allah tersebut. Ya, semakin besar naungan Allah tersebut yang akan kita rasakan pada hari kiamat kelak. Taib. Yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian dia pun meneteskan air mata. Ingat di sini khaliyan, dia bersendirian. Karena seorang terkadang menangis namun di kumpulan banyak orang. Ya. Terkadang dia menangis, kenapa? Karena di sampingnya juga pada menangis. Dia ikut-ikutan nangis. Ya. Terharu melihat mereka menangis. Atau sedih melihat dia tidak menangis. Akhirnya dia menangis. Bukan menangis karena mendengar ayat Al-Quran, bukan menangis karena isi daripada zikir, tapi seorang terkadang menangis karena suasana. Allah Maha tahu. Ini menangis karena suasana, atau menangis karena lantunan musiknya yang indah membuat dia sedih, ya. Yang lebih afdal kalau dia menangis tatkala bersendirian. Itu berarti benar-benar dia ikhlas. Oleh karenanya para ulama tatkala menjelaskan hal ini, mereka berkata, fihi fadlul buka. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu a'malis sirri kulliha. Dan juga menunjukkan keutamaan amalan yang tersembunyi. Menangis itu ibadah, ya ikhwan. Menangis karena Allah, khasyah karena Allah itu ibadah. Kalau Anda bisa sembunyikan tangisan Anda, tidak ada yang tahu, itu lebih afdal. Kecuali kalau orang terlepas tidak bisa tahan, dia menangis tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau dia bisa menangis karena Allah, tidak ada yang tahu, lebih afdal. Apa kata para ulama? Li'annaha ab'adu minar riya' wa tasannu'. Karena dengan menangis tatkala orang lain tidak lihat, ini lebih jauh daripada riya dan lebih jauh dari sifat membuat-buat, ya. Apa membuat-buat seakan-akan apa? Nangis, ya. Seperti saya pernah lihat di mana di YouTube ada seorang, ya, dari firqah sesat, ya. Kemudian dia diam-diam begini, tahu-tahu ada shooting pas depannya, pas ada shootingnya depan. Jangan, ya. Dia menangis, ya. Seorang kalau bisa tahan tangisannya lebih baik, tapi ada seorang tidak bisa menahan, ya. Ya, seorang berusaha menangis, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia menangis, kemudian dia sengaja melihatkan matanya merah-merah, kemudian tunjukkan sama orang. Sudah habis menangisnya masih padahal sudah selesai tangisannya. Ente mau apa? Mau dipuji karena ente menangis karena Allah Subhanahu wa taala? Tidak usah, itu menangis karena Allah itu adalah ibadah. Maka seorang berusaha menangis karena Allah, dia disembunyikan amalannya tersebut. Demikianlah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Semoga kita bisa menjadi salah satu dari 7 golongan tersebut. Karena hari tersebutlah hari yang sangat dahsyat. Masing-masing kita sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sangat butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jawab pertanyaan yang masuk. Pemimpin yang adil apakah juga termasuk seorang ayah pemimpin dalam rumah tangga dan yang memimpin istri-istri dan anak-anaknya? Para ulama mengatakan umum, setiap yang punya bawahan termasuk ayah terhadap anak-anaknya, ya, juga termasuk dalam pimpinan yang adil. Tetapi tentu skupnya berbeda. Semakin dia memiliki anak buah yang banyak, semakin tinggi kedudukannya. Ya. Tapi para ulama mengumumkan termasuk seorang ayah di rumahnya. Makanya seorang tatkala menjadi ayah, dia berusaha menjadi orang yang adil. Dia harus menjadi pemimpin yang adil. Termasuk adil terhadap anak-anaknya. Demikian juga kalau dia punya istri lebih dari satu, harus adil terhadap apa? Istri-istrinya. Ya. Sebagaimana hadis yang masyhur tatkala Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ayahnya datang kepada Nabi Bashir. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya beri hadiah kepada Nu'man, saya ingin kau menjadi saksi. Kata Rasulullah SAW, akulla waladika nahaltahu mithla ma nahalta Nu'man. Apakah anak-anakmu yang lain sudah kau berikan hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata ayahnya, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idzan la ushidu alal jur. Kalau begitu saya tidak mau jadi saksi atas perbuatan zalim. I'dilu baina auladikum. Adilah engkau di antara anak-anakmu. Kita harus berusaha adil di antara anak kita. Dalam senyuman, dalam ciuman, dalam dekapan, ya.
Harus berusaha adil di antara anak-anak kita agar kita menjadi seorang ayah yang adil. Dan semoga termasuk dalam hadis ini. Apakah ria juga menghapus pahala jariah suatu amalan? Amalan tersebut bermanfaat untuk orang banyak, tapi amalannya sendiri kita ria. Jadi seorang bangun masjid, dia ria, amalannya bermanfaat bagi orang lain. Apakah terhapus? Iya, terhapus. Karena dia waktu bangun masjid, karena ingin dipuji, maka amalnya tidak diterima oleh Allah meskipun masjid tersebut penuh terus. Seharusnya dia mendapatkan pahala yang banyak, dia tidak dapatkan. Kenapa dia ria? Namun ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana kemudian dia kalau dia tobat? Dia bilang, ya Allah, saya dulu bangun masjid karena ingin dipuji. Sekarang saya tobat, ya Allah. Kembalikan dong pahala saya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang seperti ini. Dia tobat dari riaknya. Pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak bisa kembali pahalanya. Kenapa? Karena asalnya tidak ada pahala. Paham? Asalnya dia tidak punya pahala. Asalnya dia bangun karena ingin dipuji. Dia tidak ada pahala. Apa yang mau dikembalikan? Pahalanya nggak ada. Pendapat sebagian ulama bisa kembali pahalanya kalau dia bertobat. Kenapa? Sebenarnya dia dapat pahala, tapi ada penghalang. Penghalang tersebut apa? Ria. Sekarang penghalang tersebut dia cabut, maka pahalanya ngalir kembali. Kalau dilihat dari sisi dalil, pendapat Ibnu Qayyim lebih kuat. Tapi saya berharap pendapat kedua yang benar. Ya, itu banyak kita terjerumus dalam riya. Ya. Saya bisa bayangkan seorang ustadz kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Tapi ikhlas bagi ustadz itu sangat berat. Ya. Semakin seorang tersohor, semakin seorang pandai, semakin seorang punya kelebihan, semakin dia terancam dengan penyakit riya. Tapi kalau dia ceramah nggak ada yang dengar, mau riya sama siapa? Ya tidak. Yang justru rawan kena riya orang-orang yang tampil. Ya. Makanya doakan Ustadz antum ya, supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Nah, menurut pendapat sebagian ulama, kalau seorang tobat dari riyanya, maka pahalanya kembali. Dalil mereka juga kuat. Dalilnya dengan kias aulawi, kias yang lebih utama. Seperti kisah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam waktu di masa jahiliyah dia sering bersedekah. Dia menyembelih kalau tidak salah 100 ekor onta dibagikan kepada fakir miskin. Dan dia memerdekakan 100 budak. Kemudian waktu dia masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya dulu begini dan begini. Bagaimana dengan amalan saya terdahulu? Waktu saya bersedekah masih musyrik. Waktu saya memerdekakan 100 budak saya masih musyrik. Bagaimana nasib amalan saya?" Maka kata Nabi SAW, "Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim." Kata Nabi, kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu tatkala di masa jahiliyah. Wa ma mana'ahum an tuqbala shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Antuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Kata Allah, tidaklah mereka terhalangi diterima sedekah mereka. Apa yang menghalangi? Karena mereka kafir kepada Allah. Tatkala halangan tersebut hilang, maka sedekahnya diterima. Sedekahnya diterima. Hakim bin Hizam waktu berbuat kebaikan bersedekah, dia musyrik, syirik akbar. Dan asalnya amalan tidak diterima. Tapi ternyata waktu dia masuk Islam, amalannya kembali lagi. Maka kata sebagian ulama, lebih utama orang yang riya. Kalau dia riya kemudian dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tobat yang sungguhnya, semoga amalannya diterima. Allah alam bisawab ya. Semoga pendapat ini yang benar ya. Ya. Tapi kalau pendapat Ibnu Qayyim yang kuat, repot. Apalagi Ibnu Qayyim dalilnya kuat. Baik. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan adil dalam hukum Islam? Adlun dalam bahasa Arab adalah waq'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karenanya jangan disamakan antara adil dengan menyamakan. Ini dua lafal yang berbeda. Karena timbul orang-orang liberal yang menganggap namanya adil itu menyamakan.
Padahal dalam Islam banyak Allah membedakan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu? Jawabannya beda. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Jawabannya beda. Apakah sama antara zulumat wan nur? Allah membedakan banyak. Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk? Allah banyak membedakan. Ya. Makanya namanya adil itu bukan menyamakan. Ini dua istilah yang berbeda. Namanya adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang-orang liberal menganggap namanya adil menyamakan. Sehingga mereka mengatakan namanya keadilan menyamakan wanita dengan laki-laki. Ini enggak benar. Ya, akhi, kalau saya misalnya jadi guru, saya punya murid 100 orang. Kemudian dari ranking 1 saya urutkan, dari ranking 1 sampai ranking 90. Dari 91 sampai 100 tidak tinggal kelas semua. Terus saya bilang ranking 1 si fulan, ranking 2 si fulan, ranking 3. Terus murid-murid berkata, "Ustaz, yang adil dong Ustaz. Kita semua jadikan ranking 1 aja Ustaz." Oh, ini adil. Semua ranking 1. Gimana? Itu namanya goblok seperti ini. Menyamakan dua hal yang berbeda. Itu namanya kegoblokan. Sekarang Anda ingin menyamakan wanita dengan laki-laki, kasihan. Inilah dikatanya emansipasi. Kemudian apa? Emansipasi dalam hal tertentu, tidak semuanya. Dalam pendidikan silakan. Islam juga menyamakan laki-laki dalam perempuan, dalam masalah surga, dalam masalah ketaatan. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, banyak. Tapi ada hal-hal yang dibedakan. Perempuan bersama laki-laki akhirnya kerja supir bis, kasihan saya lihat wanita apa? Nyetir bis. Kasihan. Atau jadi tukang batu, kasihan. Ya. Gimana laki-laki? Wanita bukan ini tempatnya. Terus laki-laki suruh ngurus anak, ya, netain anak. Bagaimana mau netain? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ingat ya, namanya adil dalam Islam, wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan itu tidak melazimkan harus apa? Harus sama. Sudah selesai kan? Ustaz, terkadang kami sesama penuntut ilmu merasa hasad antara satu dengan yang lainnya. Dan terkadang hal tersebut membuat hati panas. Mohon nasihat dari antum Ustaz. Ya. Ya, hasad dalam hadis yang dhaif, ya. Innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nara al-hatab. Hadis ini dhaif secara riwayat, tapi dijadikan dalil oleh para ulama karena maknanya benar. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar dengan cepat. Antum kalau bakar kayu bakar, cepat enggak apinya memakan kayu bakar? Cepat. Demikianlah kecepatan hasad dalam merusak amalan kita. Oleh karenanya seorang yang terjerumus dalam hasad, ya, sungguhnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Yang pertama tersiksa siapa? Dia tersiksa. Dan dia tidak bisa merubah. Ada orang lebih pintar dari dia, mau disuruh goblok nggak bisa. Ya Allah, goblokkan dia, kan nggak mungkin. Ya, orang pintar mau diapakan? Itu kelebihan yang Allah berikan. Ya. Maka seorang terima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, kami yang bagi-bagikan kehidupan dunia mereka bagi mereka. Allah yang bagi-bagikan. Kita tahu Allah kasih dia pintar tuh, itu Allah tahu dia berhak pintar. Kita pas-pasan, Allah tahu kita pas-pasan. Kalau ingin pintar berusaha. Kalau tidak pintar-pintar juga kita husnudzan kepada Allah. Allah tahu. Ya akhi, sebagian orang terkadang, kenapa saya tidak terkenal seperti ustaz itu? Ya akhi, ente sudah tidak terkenal, alhamdulillah. Ente jauh dari riya, jauh dari macam-macam. Terkenal repot. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah apa? Riya dan macam-macamnya. Ya. Ya sudah, ente jangan berharap untuk seperti dia. Belum tentu ente bisa melawan ujian tersebut. Ya. Terima apa yang Allah bagikan kepada anda. Oleh karena orang yang hasad, yang pertama dia siksa adalah dirinya sendiri. Ini tidak akan bisa merubah orang tersebut. Kalau Allah ingin berikan kebaikan, dia tidak bisa mencegah kebaikan tersebut. Dan saya ingatkan kepada para penuntut ilmu, harusnya mereka adalah orang yang paling jauh dari hasad. Bukan malah saling hasad-hasadan. Namun sebagaimana perkataan sebagian ulama, ya, tahasud, saling hasad di antara ahli ilm terkadang lebih parah daripada hasad di antara ahli mal, di antara orang-orang yang berharta. Orang berharta saling hasad, tetapi terkadang di antara penuntut ilmu hasadnya lebih parah. Lebih parah.
ingin dia yang tampil, ingin dia yang lebih pintar, ingin pendapatnya didahulukan, tidak menghargai orang lain. Maka untuk melawan seperti itu, di antaranya kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada hasad. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hatiku rasa dongkol, rasa benci, rasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang kita hasati, berusaha kita dekat sama dia, salami dia, kasih hadiah dia. Ya, ini orang kita jengkel banget nih. Kita datang, gimana kabar antum? Itu nanti hilang sendiri. Kalau kita berusaha dekat, kita hasad terkadang kenapa? Karena tak kenal. Kalau sudah kenal, kita telepon, kita didatangi, ya, maka insya Allah akan hidup. Ya. Dan hasad kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasadin. Tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Pasti ada hasad. Siapapun pernah terkena hasad. Walakin al-la'im yubdi wal karim yukhfi. Tapi kata Ibnu Taimiyah, orang yang tercela akan menampakkan hasadnya. Dan orang yang mulia dia akan melawan apa? Menyembunyikan apa? Hasadnya. Saya pun terkena hasad. Ya. Kadang mungkin ada ustadz yang lebih pintar dari saya. Waduh, kadang-kadang terbetik dalam hati saya. Saya manusia, maka saya harus lawan. Ini ujian. Saya harus lawan. Antum pun demikian, ada orang hasad di antara punya harta, ketemu teman. Wah, berapa kamu sudah punya mobil? Sudah. Berapa mobil? 2 mobil saya. Waduh, hasad. Kenapa dia punya mobil 2? Saya motor aja belum punya, hasad. Ketemu teman bawa istrinya cantik, hasad. Kenapa dia jelek, istrinya cantik? Saya tampan, istri saya pas-pasan, hasad. Setan datang menunggu kita dalam baik. Kalau kita semakin, maka cepat yang paling penting adalah qanaah. Kalau ente qanaah, ente bahagia. Orang yang paling bahagia orang yang qanaah. Orang yang paling tersiksa orang yang hasad. Kenapa dia tidak pernah puas? Selalu benci kepada kebaikan yang Allah berikan kepada saudaranya. Tapi hadirin hadirat, sampai di sini saja kajian kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri, dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.